Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari Anies Baswedan ngemis-ngemis minta diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jadi calon gubernur DKI Jakarta. Sekira 2 bulan lagi dilaksanakan pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia termasuk daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta. Anies Baswedan sudah sering mendatangi kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti ngemis-ngemis agar diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PD sebagai calon gubernur DKI Jakarta dengan harapan dapat diusung walaupun bukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena di kalangan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah santer beritanya nama yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tinggal Megawati Soekarno Putri belum menentukannya. Tetapi sudah 2 kali Megawati mengumumkan calon yang lolos sebagai calon gubernur dan calon bupati dan calon wali kota, ternyata nama Anies Baswedan belum ada namanya tercantum diumumkan. Tinggal calon gubernur DKI dan beberapa calon gubernur yang lain, seluruhnya ada 6 calon gubernur yang belum diumumkan namanya. Dalam hal ini apakah Anies Baswedan masuk calon gubernur DKI Jakarta atau tidak, tergantung Megawati Soekarno Putri. Saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang menseleksi calon gubernur DKI Jakarta untuk diusung calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, antara lain Anies Baswedan dan Ahok, dan yang lainnya, di mana elektabilitasnya Anies Baswedan di Jakarta tertinggi dari saingannya Ridwan Kamil dan Ahok. Ada dugaan Anies Baswedan tidak lolos jadi calon gubernur DKI Jakarta dengan alasan antara lain: 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai kader yang diutamakan mengusung kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai gubernurnya, sedangkan wakilnya bisa dari luar atau dari akademisi, mantan pejabat kader partai lain, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, di mana sebagai calon presiden Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah, selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan wakilnya mantan Menteri Polkam Mahfud MD, bukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal Anies Baswedan bukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Anies Baswedan syarat melakukan perbuatan korupsi ketika menjabat selama 5 tahun selaku gubernur DKI, antara lain terkait penyelenggaraan lomba balap mobil Formula E di Ancol, Jakarta Utara, di mana anggaran penyelenggaraannya lebih 1 triliun dan sampai sekarang belum dikembali ke kas Pemda DKI, termasuk merugikan uang negara sebesar 1 triliun lebih, merupakan perbuatan korupsi. Masalah bantuan sosial sebesar lebih 2 miliar di mana bansosnya berupa beras disimpan di dalam gudang hingga membusuk, tidak bisa dimakan lagi, yang merugikan keuangan negara atau Pemda DKI sebesar 2 miliar yang masuk perbuatan korupsi, pembelian mobil kebakaran atau damkar. Dalam pelunasannya ada kelebihan bayar sebesar 800 juta rupiah, merupakan kerugian negara, masuk perbuatan korupsi. Sebaliknya, Anies Baswedan suka membangun yang kurang diinginkan masyarakat atau tidak disenangi masyarakat Jakarta dengan mengecat genteng, rumah dengan warna-warni, membangun tugu sepatu, dan tugu peti mati, membangun patung dari rotan, belum 1 tahun sudah dibongkar.
Padahal uang Pemda DKI sudah lebih 500 juta habis membuatnya. Seperti menghambur-hamburkan uang negara. 3. Anies Baswedan pendukung garis keras, yaitu pendukung Rizik Syihab selaku pimpinan Forum Pembela Islam, Persaudaraan Alumni 212 Hizbut Tahrir Indonesia, Habib Bahar Smith, yang sering melakukan demonstrasi ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya, serta menuding Presiden Joko Widodo Pancasila ditaruh di pantat. 4. Anies Baswedan pendukung politik identitas yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah, yang ingin mendirikan negara Indonesia berlandaskan agama Islam yang sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berideologi nasionalis berlandaskan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 6. Anies Baswedan suka mempermainkan agama yang diyakininya. Yang penting tujuannya tercapai. Ketika kampanye Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam tahun 2024, ketika kampanye di salah satu daerah Papua, di mana salah satu gereja memberikan namanya Yohanes yang biasa digunakan bagi yang beragama Kristen. Padahal Anies Baswedan pemeluk agama Islam yang taat sama ajaran Nabi Muhammad. Perilaku Anies Baswedan sama saja mempermainkan agama Kristen dengan agama Islam yang paling tidak disenangi masyarakat Indonesia, baik pemeluk agama Islam baik pemeluk agama Islam sendiri maupun pemeluk agama Kristen juga, di mana hanya meraih suara umat Kristen di Papua yang terkenal penduduknya mayoritas beragama Kristen. 7. Anies Baswedan terkenal kurang hormat dengan atasannya, terlebih ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, sering berseberangan langkahnya dengan Presiden Joko Widodo, terlebih penanganan banjir di ibu kota Jakarta, di mana Presiden Joko Widodo dilakukan dengan sistem pompa air banjir dibuang ke laut, tetapi diganti dengan konsep Anies Baswedan dalam mengantisipasi masalah banjir di Jakarta. Air hujan harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibuang ke laut, tetapi diganti dengan membangun sumur resapan yang hasilnya gagal. Banyak mobil lewat, sumur resapan terperosok ke lubang sumur resapan tersebut. Berdasarkan ketujuh alasan di atas, kemungkinan besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, yang tidak sejalan dengan garis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang lebih dikenal Partai Wong Cilik atau Partai Orang Kecil. Harapan saya, sebaiknya Megawati Soekarno Putri mengusung calon gubernur dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri, agar ada semangat para kadernya meningkatkan kemampuan memimpinnya, baik dalam memimpin bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga yang dipimpinnya. Sekian dan terima kasih.